안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Ini lanjutan film Bad Devil Part 2. Ayo kita mulai. Mendengar itu, pria busuk ini langsung mengarang cerita yang katanya Mbok Nam ingin kabur, tapi dia melarang yang katanya jika mau kabur jangan bawa anak. Dia juga mengaku sudah memberikan uang kepada Mbok Nam yang langsung dibantah. Selama ini sepeser pun tidak pernah dia terima dan uang itu adalah uang curian yang diambil dari sakunya. Ibu-ibu yang lainnya mulai main drama yang katanya lihat tuh, perempuan maling. 10 lawan 1 sudah pasti kalah, ditambah Haiwon mengaku tidak melihat kejadian itu karena sedang tidur di rumahnya saat kejadian. Akhirnya kasus ditutup dan Sersan pun dihadiahi bermacam-macam oleh-oleh dan uang. Haiwon yang hari itu ingin pulang segera dicegah karena mereka takut dia akan mengatakan yang macam-macam kepada Sersan. Akhirnya dia harus tinggal sehari lagi dan dia disuguhi minuman oleh Chuljong yang dipikir dari Mbok Nam. Setelah meminum minuman itu, Haiwon pingsan dan Chuljong langsung mengambil kesempatan untuk hal itu kegep oleh Mbok Nam, tapi Chuljong santai saja. Mbok Nam mengancam dengan kayu di tangannya sambil berkata, gadis Seol tidak akan diam saja jika direkan, apalagi ada saksi yang kemudian membuatnya pergi. Teringat akan masa kecil mereka yang diganggu beberapa berandal kecil ini dan Mbok Nam lah yang menjadi korban saat menyelamatkan Haiwon. Besoknya, Mbok Nam membuat pemakaman di depan rumahnya. Para lelaki siap menjual dagangan mereka di kota sedangkan para perempuan bercocok tanam di ladang. Mbok Nam menjadi sedikit gila yang terus-terusan bekerja tanpa istirahat. Dia mengumpulkan kentang yang banyak sekali sedangkan para nenek-nenek ini bersorak gembira sambil bernyanyi. Nenek Rese sendiri pamit ke dapur untuk memasak. Setelah selesai, Mbok Nam menatap ke matahari lalu berjalan ke mereka sambil berkata, tadi aku menatap matahari dan dia berkata kepadaku, jika terus kupendam akan sakit. Semua orang tertawa menganggapnya gila kecuali kakek yang sedari dulu memang hanya duduk diam dan tidak merespon apa-apa. Mbok Nam mengambil celurit dan menunjukkannya ke arah nenek. Satu persatu dibantai kecuali kakek. Inilah pembalasan seorang ibu yang teraniaya dan memendam sakit yang luar biasa. Nenek Rese yang melihat itu segera kabur dan Mbok Nam terus mencarinya sampai ke semak-semak. Paginya terlihat Mbok Nam yang mengasah celurit dan membawa gunting mendekati kakek. Yang terjadi adalah dia memotong rambut si kakek dan di tempat lain, Haiwon mendapati kabel telepon yang sengaja dipotong. Dia didatangi nenek Rese yang gemetaran dan terus berkata mereka butuh laki-laki saat seperti ini. Mbok Nam melangkah dari belakang diam-diam dan Haiwon pun dipukul sampai pingsan. Nenek kabur dan pengejaran pun dimulai. Nasib sepertinya tidak berpihak. Nenek akhirnya terjebak di ujung jurang. Dia terus mengutuk Mbok Nam dan terlihat kapal sudah menuju kembali ke pulau. Nenek kemudian dengan pedenya melompat karena merasa seorang perenang mahir dulunya tanpa menyadari usianya sekarang yang sudah tidak muda lagi. Yang ada dia mati sia-sia di atas batu yang dibilang Mbok Nam dasar wanita tua. Haiwon tersadar tanpa tahu apa yang sedang terjadi sedangkan para pria laknat itu pun sudah menepi. Yang pertama didekati itu Chuljong dan dia masih kurang ajar dengan tangannya yang langsung menempel ke Chuljong tidak menyangka Mbok Nam akan berbuat nekat dan pada akhirnya dia mati dengan cara begini. Kayak ayam potong, yes? KFC, jagonya ayam. Kejadian itu disaksikan oleh Haiwon yang langsung syok. Di tempat lain, kentang berserakan dan kakek ditanya apa semua baik-baik saja dan dia pun mengangguk. Mereka lalu berjalan mengambil air dan kaget ada tetesan darah yang ternyata dari kepala Chuljong yang di atas pohon. Dari belakang, Mbok Nam datang dan Haiwon langsung meneriaki mereka untuk hati-hati. Karena itu mereka sempat menghindar walaupun tangan Chung sempat kebacok. Mbok Nam berhasil dibikin pingsan dan Chung mencoba menghubungi orang tapi tidak tersambung. Kembali ke lokasi, Mbok Nam yang diikat dihajar habis-habisan oleh Manjong. Haiwon hanya melihat tanpa melakukan apa-apa sedangkan Mbok Nam berkata akan melaporkan semua kejahatannya kepada polisi jika dia ditangkap nanti. Dia akan melaporkan Manjong yang sudah menodai anaknya dan juga menyebabkan anaknya meninggal. Mendengar itu Manjong ingin menghabisi Mbok Nam dan di momen ini Haiwon mencegat tapi langsung digampar. Melihat temannya terancam, dia mengalihkan perhatian seakan ingin melayaninya, tapi yang ada, tangannya malah digigit. Kemarahan Manjong memuncak yang ingin mencabut kapak untuk membalasnya. Mbok Nam berusaha mengambil dengan mulutnya dan
tepat di perut Manjong. Bok Nam pun lalu ditampar dan kemarahannya masih berkobar. Dengan segala cara, dia melepaskan ikatan tangannya dan melayangkan ke Manjong. Selagi Bok Nam dicabik-cabik, Haiwon segera menarik Chung yang saat itu baru tiba di sana. Manjong yang sekarat ditanya oleh Bok Nam apakah itu sakit. Manjong yang sudah tewas dilempari selai kacang sambil dimaki Bok Nam. Haiwon dan Chung segera masuk ke kapal, tapi kapal tidak bisa dihidupkan. Haiwon memakinya dan jadilah mereka berdua saling maki-makian, sedangkan di depan sana, Bok Nam sudah datang. Kapal akhirnya bisa dihidupkan, tapi masalahnya sekarang, tali masih mengikat di bebatuan. Chung pun turun untuk melepas tali yang langsung diserang Bok Nam. Dia melakukan perlawanan sampai keduanya tercebur ke laut. Haiwon mencoba menjalankan kapal dan yang dilihatnya di air sudah berubah menjadi merah. Entah bagaimana ceritanya, yang terlihat sekarang, Bok Nam yang menumpang sebuah kapal untuk pergi ke Seoul dengan mengenakan baju Haiwon juga membawa tasnya. Akhirnya dia sampai di pelabuhan dan beberapa petugas terlihat memeriksa kapal juga berkata akan memeriksa ke pulau. Cerita mundur di saat Yeon Hee tewas. Yang sebenarnya terjadi saat itu adalah Haiwon sebenarnya melihat semua kejadian itu dari jauh, tapi dia menolak untuk bersaksi. Setelah itu tidak tahu apa yang terjadi, cerita berlanjut ke Haiwon yang tersadar dengan kondisi tangan di borgol. Melihat Bok Nam, dia ketakutan dan lari ke bawah untuk meminta pertolongan. Ternyata Sersan juga sudah tidak sadarkan diri dan Haiwon menjadi sasarannya sekarang. Pintu terkunci dan berantemlah kedua perempuan ini. Haiwon kemudian mengurung dirinya di sel dan Bok Nam tidak menyerah. Dia menemukan kunci gembok di celana Pak Sersan, tapi sebelumnya, dia meminta Haiwon memainkan lagu untuknya seperti waktu mereka kecil dulu. Haiwon masih menanyakan kenapa Bok Nam melakukan ini kepadanya, yang dijawab, karena kau perempuan jahat. Bok Nam berusaha membuka pintu dan di momen itu, Pak Sersan ternyata belum mati dan melepaskan tembakan ke arahnya. Kemarahannya memuncak yang langsung menghantam Sersan dengan palu besar sampai akhirnya dia koit. Sekarang dia sudah tidak tahan lagi dan ketika dia mengangkat palunya, Haiwon m***nya dengan setengah seruling. Sampai di sini dia masih bertahan dan merayap ke pangkuan Haiwon. Bok Nam menyambung kembali seruling itu dan meminta Haiwon memainkan lagu untuknya dan akhirnya dia pun meninggal. Semua mayat dikubur dan kakek yang tinggal seorang diri di pulau itu pun meninggal. Pengalaman Haiwon sendiri merubah hidupnya yang dulu pengecut menjadi berani bersaksi bahkan melawan. Surat-surat dari mendiang Bok Nam dulu dipungut kembali dan dibaca satu-satu. Isi tulisannya, "Tersayang Haiwon, aku begitu merindukanmu, temanmu Bok Nam." Ada juga yang isinya ingin meminta tolong, tapi semua surat itu tidak pernah terbaca selama ini. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.